Langkah pertama adalah input sheet kode barang. Data yang diperlukan dalam langkah ini adalah rincian stok persediaan dari klien yang berisi kode dan nama barang. Namun, karena di bulan sebelumnya sudah pernah menginput buku pembantu persediaan untuk PT AM, maka untuk sheet kode barang di bulan Oktober bisa dikopi langsung dari buku pembantu bulan sebelumnya. Langkah kedua adalah input data stok awal bulan Oktober. Ini didapat dari stok akhir bulan sebelumnya, yaitu bulan September. Jadi dalam tahap ini kita hanya perlu memindahkan stok akhir bulan September sebagai stok awal di bulan Oktober. Kolom yang perlu diisi adalah kode, nama barang, satuan, unit, harga per unit, dan jumlah rupiah. Untuk nama dan satuan barang akan otomatis terisi jika sudah menginput kode, sedangkan jumlah rupiah didapat dari unit dikalikan harga per unit. Langkah ketiga adalah input sheet pembelian persediaan. Adapun data yang diperlukan dalam tahap ini adalah laporan pembelian PT AM di bulan terkait. Informasi dari laporan pembelian yang perlu diinput ke dalam sheet pembelian adalah tanggal, supplier, kode barang, nama barang, jumlah unit yang dibeli, dan harga per unit. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, untuk nama dan satuan barang akan terisi otomatis jika kita telah menginput kodenya. Setelah seluruh data pembelian sudah terinput, maka data-data ini akan secara otomatis terinput dalam tabel barang masuk dalam sheet laporan stok. Langkah keempat adalah input sheet penjualan. Dokumen yang diperlukan dalam tahap ini adalah invoice penjualan PT AM. Data yang perlu diinput berdasarkan invoice tersebut adalah tanggal dan unit yang terjual. Untuk menginput kode dan nama barang, di sini kita perlu mengetahui atau mencari kode dari barang yang tercantum dalam invoice melalui sheet kode barang. Jadi, misalkan dalam invoice penjualan terdapat barang yang terjual yaitu Vario Lobstem press width ukuran 9 mm. Maka kita cari produk tersebut di sheet kode barang. Jika kita sudah menemukan, maka tinggal menginput kode barangnya ke dalam sheet penjualan. Untuk harga per unit di sini sudah terinput otomatis jika kita sudah mengisi kode barangnya. Harga ini didapat dari perhitungan rata-rata tertimbang persediaan, yaitu dengan menjumlahkan rupiah keseluruhan dibagi dengan jumlah unit yang tersedia. Ketika seluruh data penjualan telah terinput, maka tabel barang keluar dalam sheet laporan stok akan otomatis terisi berdasarkan data yang kita input di sheet penjualan. Langkah kelima yaitu memeriksa tabel stok akhir dalam sheet laporan stok. Perlu diperiksa dalam tahap ini yaitu alur penambahan dan pengurangan setiap kolom untuk menghasilkan stok akhir. Perhitungannya yaitu stok awal ditambah pembelian kemudian dikurangi dengan penjualan sehingga menghasilkan stok akhir. Setelah pelaksanaan magang selama 4 bulan di KJA Arif Wahyudi dan Lukman, saya mendapatkan banyak sekali pengalaman yang berharga. Selama 4 bulan di KJA Arif Wahyudi dan Lukman, saya terlibat dalam berbagai proses penyusunan laporan keuangan, mulai dari membuat buku pembantu hingga membuat jurnal untuk transaksi. Selain itu, saya juga terlibat dalam proyek studi kelayakan bisnis. Kemudian, staf di KJA Arif Wahyudi dan Lukman juga sangat baik.
di mana di saat saya mendapati kendala saat mengerjakan tugas yang diberikan, maka staf di sana akan membantu dengan senang hati dan menjelaskan dengan sabar. Ya, jadi saya sangat berterima kasih kepada KJA Arif Wahyudi dan Lukman atas bimbingan dan juga kesempatan yang telah diberikan.